Baik, di sini saya akan mempresentasikan teorema saya, yaitu teorema Ptolemaic. Maksudnya teorema yang saya pilih. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudi bergabung ke Zoom atau meeting saya ini. Tidak lupa pula saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu dosen Ina Erita MPD, karena dengan adanya tugas ini saya berani mencoba sesuatu hal yang baru. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Untuk materi ini beranggotakan saya sendiri, yaitu Junaidi, NAY, dan juga itu nama saya sendiri, ya adik-adik. Sebenarnya teorema Ptolemaic ini dikembangkan oleh Ptolemaic atau lengkapnya Claudius Ptolemaic, adalah nama seorang astronom dan matematikawan terkemuka berkebangsaan Yunani. Beliau mengembangkan teorema ini untuk tabel unsur atau tabel of chords, yaitu tabel trigonometri yang dipakai dalam pengukuran astronomi. Selanjutnya, oleh karena itu, teorema ini sangat dikenal sebagai teorema Ptolemaic. Selanjutnya, teorema Ptolemaic adalah hubungan antara empat sisi dan dua diagonal dari sebuah segi empat segi. Sebuah segi empat yang titik sudutnya terletak pada sebuah lingkaran yang sama. Ptolemaic menggunakan teorema ini sebagai bantuan untuk membuat tabel akornya. Tabel akornya adalah sebuah tabel trigonometri yang dia terapkan pada astronomi. Selanjutnya, di sini adalah gambar geometri teorema Ptolemaic tersebut. Jika titik sudut dari segi empat siklik tersebut berurutan adalah A, B, C, dan D, maka teorema tersebut menyatakan bahawa AC BD sama dengan AB AC ditambah BC kali AD. Hubungan ini dapat diungkapkan secara verbal sebagai berikut. Bila suatu segi empat bersifat siklik, maka hasil perkalian panjang diagonal-diagonalnya sama dengan jumlah hasil perkalian panjang pasangan sisi-sisi yang berhadapan. Selanjutnya, misalkan diketahui segi empat siklik ABCD dengan diagonal dan akan dibuktikan bahawa ACBD sama dengan ABCD ditambah ADBC. Perhatikan gambar di samping. Situasi ini pada lingkaran berpusat. Situasi ini pada lingkaran berpusat ini berikut. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengkonstruksi garis dari A hingga berpotongan dengan berpanjang di titik P. Demikian sehingga berlaku hubungan M lebih kecil dari BAC
sama dengan M lebih kecil dari DAP. Untuk M lebih kecil dari BAC sama dengan M lebih kecil dari DAP adalah untuk persamaan pertama. Selanjutnya, karena segi 4 ABC siklik, maka sedangkan oleh karena itu diperoleh persamaan yang kedua, yaitu M lebih kecil dari ABC sama dengan M lebih kecil dari ADP. Itu untuk persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, dapat disimpulkan bahawa akibatnya diperoleh BD per CP sama dengan AB per AC, maka CP sama dengan AC BD sama CP sama dengan AC BD per AB. Itu untuk persamaan ketiga. Selanjutnya, sekarang perhatikan bahawa dan dari kita ketahui akibatnya adalah oleh karena itu kita memiliki hubungan BD per CP sama dengan AB per AC, maka CP AC BD per AB. Itu untuk persamaan keempat. Karena CP dan DC, karena CP sama dengan DC tambah DP, maka dengan mensubstitusikan hasil persamaan 3 dan 4 diperoleh AB BD sama dengan AB BD per AB CD ditambah AD BC per AB, maka AC BD sama dengan AB CD ditambah AD BC. Selanjutnya kita masuk ke converse teorema Ptolemaic. Jika hasil kali panjang diagonal suatu segi 4 sama dengan jumlah hasil kali panjang sisi-sisi yang berhadapan, maka segi 4 tersebut adalah segi 4 siklik. Okey, selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama. Perhatikan gambar di bawah yang ini. Sini ada segitiga PQRS. Jika PQR adalah segitiga sama sisi dan S terletak pada pusat QR dari lingkaran luar segitiga PQR, maka buktikan bahawa QS tambah SR sama dengan PS. Okey, untuk jawabannya, karena titik-titik pada PQRS ini, pada gambar ini terletak pada lingkaran, maka PQRS adalah segi 4 siklik. Dengan demikian berlaku teorema Ptolemaic. Berdasarkan teorema Ptolemaic, berlaku hubungan QRPS sama dengan PQRS ditambah QSPR.
Karena segitiga PQR sama sisi, maka PQ sama dengan QR sama dengan PR sama dengan X. Dengan menstitusikan fakta ini ke persamaan satu, maka diperoleh X PS sama dengan X dikali R, X dikali RS ditambah X dikali QS. Maka PS ditambah SR. Ke contoh yang kedua. Jika segitiga AB sama dengan AC memiliki lingkaran luas, titik-titik sebelumnya terletak pada lingkaran dan titik-titik P terletak pada busur BC, maka buktikan bahawa PA per PB tambah BC sama dengan AC per BC, konstan untuk segitiga yang diberikan. Selanjutnya, ini bentuk geometri segitiga tadi. Perhatikan gambar yang di samping ini ya. Segitiga sama kaki ABC dan titik P pada busur BC. Dengan menerapkan teorema Ptolemaic pada segi empat siklik ABBC, maka diperoleh APBC sama dengan ABCP ditambah ACBP. Karena AB sama dengan AC, maka APBC sama dengan AC CP ditambah BP, maka PA per PB tambah PC sama dengan AC per PC. Baiklah, itulah presentasi meeting dari saya. Jika ada bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ara. Sabar. Tanya, Nay. Oh. Alah, Kak. Saya bertanya nih. Nah, tadi kan Yunda ada menjelaskan kalau teorema Ptolemaic itu berlaku untuk segi empat siklik. Nah, apakah juga tiga lainnya? Itu saja. Berarti apakah teorema ini berlaku pada untuk segitiga lain itu? Oke. Ya, Nah, kawan-kawan lain ada yang bertanya lagi tak? Kami Nay. Hah? Kami. Pula tu. Oi, Nay. Bertanya.
Joy? Apakah teorema Ptolemy memiliki kelemahan atau keterbatasan? Jika iya, sebutkan dan jelaskan. Terima kasih. Apakah teorema Ptolemy memiliki kelemahan atau keterbatasan? Jika iya, sebutkan dan jelaskan. Oke. Joy. Terima kasih. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Lisna. Tadi kan pertanyaannya, apakah teorema Ptolemy ini berlaku pada segitiga lain kecuali segitiga empat siklik kan? Iya, Jun. Ya, untuk teorema ini tidak berlaku untuk segitiga lain karena syarat utama agar teorema ini dapat digunakan adalah bahwa keempat titik sudutnya segi empat tersebut harus terletak pada satu lingkaran, atau dengan kata lain segi empat itu harus split. Maka segitiga lain tidak berlaku pada teorema ini. Itu jawapannya, Kak. Apakah puas? Hah? Apa tak dengar? Maksudnya tidak bisa untuk segitiga lain, hanya untuk segitiga yang segi empat siklik aja gitu. Ya, bisa untuk yang lain dah. Berlaku untuk Baik. segitiga aja. Sudah paham. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk Joy pula. Tadi apa pertanyaan ini, Joy? Salah. Joy ni apa pertanyaan ni tadi, Joy? Pertanyaan tak tu. Astagfirullah, lupa. Sorry. Waktu pertanyaan Joy tadi kan, apakah teorema ini memiliki kelemahan itu kan? Sama lah tu. Nah, teorema ini ada kelemahannya, meskipun teorema ini sangat benar dalam teorema ini. Kelemahan utama teorema ini adalah hanya berlaku untuk segi empat tali pusat atau segi empat siklik tadi tu. Jadi tak berlaku untuk segi empat yang lain. Itu salah satu kelemahan dia, Joy. Dah? 5, Joy. Terima. Dan kawan-kawan lain ada yang nak bertanya tak? Halo. Macam tak ada lagi naik. Oh, macam tak ada lagi Baiklah, kalau tak ada tanya lagi, saya akhiri presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.